Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Amril Selasi. Subuh-subuh ya, jam 4 pas nih kita buat konten. Insya Allah video kita kali ini kita akan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat. Kira-kira yang kita akan bahas terkait masalah ustadz yang terpotong secara singkat ya, yang akan kita bahas di dalam video ini. Insya Allah ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjutin video ini saya pengen teman-teman klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video notifikasi dari baru dari kami. Dan yang pastinya ya teman-teman, saya balik lagi terima kasih banget yang sampai dengan hari ini masih tetap support dan yang selalu komen di video saya. Terima kasih banget, tanpa kalian lah saya tidak bisa sampai dengan di hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih banget, kita nggak bisa berucap apa-apa, yang intinya terima kasih banget teman-teman yang udah bisa dukung kami sampai dengan hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut kita mau opening dulu. Oke. Iya, oke. Terima kasih. Lagu tadi adalah lagu dari kumpulan yang dipotong dari teman-teman dari Jogja ya. Terima kasih teman-teman yang udah mau bolehin kami untuk menggunakan soundnya ya. Terima kasih. Oke, nggak pakai lama, kita lanjut aja ke video pertama kita. Itu adalah Ustadz Hadi Hidayat teman-teman. Insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan mencela saat puasa. Cela dosanya 50%. Berselisih 50%. Dusta 100%. Tambah gosip misalnya 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50 tinggal 50. Kurangi 50 habis. Kurangi 100 minus 100. Kurang 100 minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis qudsi yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Allah Ta'ala a'lam. Apa yang disampaikan Ustaz benar ya teman-teman ya. Bahwasannya berdasarkan hadis Nabi banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya pahala ya. Yang mereka dapat cuma hanya lapar dan juga haus dan dahaga. Banyak ya, karena memang mereka berpuasa nggak mikirin bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan suatu pahala yang baik pada saat dia melakukan ibadah puasa tersebut. Bahkan yang kita nggak sadar bahwasannya ya, ketika dia berpuasa, dia berkumpul atau dia mengobrol, tiba-tiba ujung-ujungnya menggibahkan orang, mencela orang, atau kalau udah yang namanya berkumpul atau seperti apapun itu bisa terjadi. Makanya dari teman-teman yang berpuasa ini ya, usahakanlah jangan sampai kalian ini berkumpul-kumpul atau memikirkan sesuatu hal yang tidak baik. Kalau bisa disempatkanlah kalian melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat 2 rakaat sebelum masuk sholat ya, 2 rakaat setelah selesai sholat, dan waktu-waktu luang lainnya kalian bisa melakukan kegiatan dengan mengaji ya, atau apapun lah, baca-baca tentang atau lihat-lihat video tentang ceramah-ceramah Ustadz. Banyak sekarang di YouTube ya. Jadikanlah puasa teman-teman bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Mana yang lebih hebat, bakhil dengan syuh? Dengar cerita saya baik-baik. Ini termasuk soal juga untuk CPNS. Kita makan bertiga, saya, Bapak A, Bapak B. Saya, Bapak A, Bapak B. Masuk rumah makan. Lalu kami pun makan. Makan. Selesai makan tentu bayar. Pas giliran bayar, panggil, Mbak, hitung. Berapa? 75.000. Dia pun ambil dompet, keluarkan duitnya. Nih 25.000, saya aja. Kalau ada orang begini, ini namanya bakhil. Karena uang dia hanya untuk diri dia saja. Ada yang lebih hebat daripada bakhil. Sini Mbak, berapa? 75. Sebentar ya, saya ke belakang. Nah itu namanya syuh. Kalau bakhil, uang dia untuk dia, tidak mau untuk orang lain. Kalau
Iya ya, ini bakhil itu termasuk pelit. Jelas banget ya dikatakan Ustadz. Salah satu perkataan apa namanya, sikap dan tingkah laku yang kita nggak sadari bahwasanya itu bisa termasuk bakhil, teman-teman. Bahkan kalau dibilang ini adalah salah satu akhlak yang pelit, ya, sifat pelit, ya, termasuk akhlak yang tercela kalau pelit itu, ya. Nah, di mana dikatakan dari Al-Qur'an, Quran surat Al-Asyr ayat 9, dan siapa yang dipelihara dari kekikirannya darinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Ini Quran surat Al-Asyr ayat 9, ya. Bahwasanya yang menjaga dari kikirnya, ya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan adapun juga orang-orang yang bakhil dan mereka merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang syukar. Ya, Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 10. Jelas ya bahwasanya teman-teman ya, kalau kita yang dermawan, nggak hanya kita berbagi kepada teman-teman ataupun orang-orang di jalan, ini salah satu sifat ya manusia yang untuk terhindar dari bahayanya bakhil, pelit, ya. Kalau kita dermawan, ini jelas banget mukmin, mukmin benar, mukmin yang sejati, ya. Dan bahwasannya yang disampaikan Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, ya. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Ini jelas. Ini hadis riwayat Muslim nomor 142. Jelas tadi yang dikatakan Ustadz Abdul Somad, ya. Ya, mudah-mudahan videonya ini insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman. Benar, bagus, sudah membawa anak-anak ke masjid itu bagus. Diperbagus lagi agar inya kadang mengganggu jamaah lain. Ketika imam tuntung baca Fatihah, amin, nang kakanak halus nang dibawa ibu Jumat tadi panjang pada nang lain aminnya. Mau ulu-ulu pulang. Amin, amin, amin. Itu kalau di masjid banyak banget, apalagi kalau di bulan Ramadan ini. Wah, anak kecil itu paling seneng itu dia di belakang, wah, bercanda. Dan kadang aminnya itu panjang. Kadang-kadang ada juga anak kecil yang ngikutin bacaan imam, Alhamdulillahirabbil alamin, mau ngikutin di belakang, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bahkan sampai kayak mengganggu kekhusyuan orang sholat. Saya kong menyahut di ujung masjid, ke anak lawan ke anak. Padahal tuntungan dah amin, makmum nang lain. Itu ada pintar kuitannya itu melihatkan mengganggu kekhusyuan ibadah jamaah yang lain. Jatuhnya bisa dosa biar. Jangan dilihatkan, panitia masjid pun harus berinisiatif kayak apa caranya kada terulang lagi kayak itu ke depan. Jangan dilihatkan, ditertibkan. Jangan halangi inya ke masjid tapi tagur. Benar. Maksudnya itu loh teman-teman. Jadi begini teman-teman, memang ya kalau kita lihat tadi banyak banget ya yang tadi sampai berantem. Anak-anak kecil benar-benar sangat mengganggu banget, benar-benar teman-teman. Nah, yang pastinya teman-teman, memang Rasulullah SAW bersabda ya, bahwasannya perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ya ketika usianya sudah sampai 10 tahun, dan pisahkan dari tempat tidurnya. Nah, ini jelas ya bahwasanya hadis Nabi yang diriwayatkan hadis riwayat Daud ya nomor 495, yang pastinya setiap orang tua kalau anaknya sudah berumur 7 tahun itu wajib untuk melaksanakan salat. Kalau seandainya udah sampai 10 tahun kalau dia tidak melaksanakan salat dan tidak baik dan tidak mau, ya dipukul lah. Maksudnya dipukul lah ini bukan digebugin ya, bukan teman-teman, tapi yang pastinya kita dengan cara yang baik, dengan cara pukulannya dengan pukulan baik, dengan cara memerintahkan dia agar mau salat dengan baik. Nah, selain itu juga yang tadi disampaikan ya Habib tadi ya, bahwasanya memang jelas kalau kita salat dan kita
membawa anak kecil ya, ini memang bisa menimbulkan suatu gangguan kepada jamaah-jamaah lain yang sedang sholat khusyuk ya. Nah jelas banget sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salatnya. Ini jelas ya, ini bisa mempengaruhi banget kekhusyuan dari orang sholat. Kalau seandainya ada namanya ribut-ribut ya, permusuhan atau berisiknya seorang anak kecil, dan ini akan mengganggu sholat seorang jamaah yang ada di masjid itu. Karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahat. Ada yang ikhlas dengan secara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam. Iya jelas teman-teman ya, bahwasannya sesungguhnya Allah memang tidak memandang kepada rupa kalian jika pada harta kalian juga ya, tetapi dia melihat kepada hatinya dan juga amal kalian. Makanya teman-teman, kalau untuk melakukan sesuatu ya harus benar-benar dengan ikhlas ya teman-teman ya, dan tidak menimbulkan sesuatu yang di luar dari dugaan, apalagi sampai ada pemikiran wah gue cuma pengen gini nih, gue pengen pasos sih. Nah itu yang kita hindari teman-teman ya. Mungkin ceramah dari tadi sedikit mengakhiri video kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman dan bisa menambahkan suatu amalan juga buat teman-teman ya, ketika menonton video saya ini ya. Terima kasih buat teman-teman, itu mungkin video terakhir kita dan sekarang udah mau waktunya menjelang sholat subuh. Dan terima kasih banget teman-teman udah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga tombol like-nya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari kami. Oke, Amri Selasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.